Kita lanjut ke bagian routing. Silakan buka ke web.frog bagian basic roots. Nah, jadi di .frog ini itu consists of an request function, jadi akan otomatis dianggap sebagai API kalau si filenya itu memiliki on request. Contoh, di index.dart ada satu fungsi on request. Nah, ini yang akan otomatis dianggap sebagai API-nya atau isi kontennya gitu. Tapi kalau dari URL itu tergantung posisi struktur filenya dan foldernya. Misalkan di sini ada folder roots. Nah, folder itu ini dia akan menjadi base URL dari project kita. Makanya ketika dijalankan .frog dev, di sini muncul HTTP localhost 8080. Nah, localhost 8080 dia adalah base roots-nya. Nah, kemudian ada index. Nah, index ini dia adalah root utamanya, slash-nya. Jadi misalkan teman-teman tambahkan localhost 8080 slash, nah itu dia adalah index. Jadi nggak pakai misalkan 8080 slash index enggak. Tapi index ini dia bakal dianggap sebagai root utamanya gitu. Dan untuk posisi slash-nya boleh pakai kayak gini, boleh enggak. Karena nanti kalaupun kita pakai slash gitu ya, enter, dia akan nanti hilang. Begitu. Nah, gimana kalau kita pengen bikin routing yang lain? Untuk bikin routing yang lain, teman-teman bisa pakai CLI, kita terminate dulu, .frog new root. Terus nama routingnya kita bungkus menggunakan simbol string, boleh pakai kutip satu, boleh pakai kutip dua, kayak gini. Namanya apa? Misalkan namanya adalah hello. Cukup namanya aja ya, tanpa ada extension-extensionnya, karena nanti akan di-convert sendiri menjadi file hello.dart di utamanya. Karena kita nggak pakai ada folder lagi atau ada apa di depannya langsung ke hello. Berarti kita bikin routing hello di base URL utamanya. Sini muncul hello akan otomatis dibuatkan on request. This is new root. Kita akan coba ganti dulu. This is hello root. Save. Kita jalankan lagi .frog dev. Oke. Sekarang kita buka ke browser. 8080 cara aksesnya slash terus nama filenya hello tanpa ada ekstensi, cuma namanya aja. Enter, nah muncul this is a hello root kayak gitu. Nah, ada cara lain kalau kita pengen bikin akses bla 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 hello atau nama folder di sini misalkan atau nama rootnya. Selain pakai file, kita juga bisa pakai folder. Misalkan kalau cara bikinnya pakai CLI, kita coba ke terminal lagi, terminate dot new root. Di sini tinggal teman-teman tambahkan slash hello slash lagi. Terus di sini teman-teman harus nambahkan file sebagai indeksnya atau sebagai base URL dari routing hello. Kita kasih nama index. Enter. Maka akan otomatis dibuatkan folder hello di dalamnya ada index. Isinya kayak tadi on request. Terus isinya di sini respon bodinya itu this is new root kita ganti misalkan jadi hello. Kayak gini. File yang hello tadi akan dihapus, akan digantikan dengan folder hello. Cara aksesnya ini sama. Kita cukup aksesnya itu, kita jalankan lagi .frog dev. Di sini hello, sama aja. This is hello. Cuman dalam pembuatan di projectnya, kita pakai folder. Dan untuk kontennya, kita masukkan di file index. Dia akan otomatis menjadi base URL dari hello. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin file lain di hello, misalkan namanya ini boleh pakai root lagi di sini pakai CLI lagi .new root terus namanya itu slash hello slash namanya boleh atau boleh diketikin langsung di sini nama filenya bikin file baru kita kasih nama word
dot dot kayak gini. Terus kita bikin on request-nya lagi. Copy, paste, import, agak loading. Kita copy aja sekalian importnya dan from. Oke, save. This is hello slash world. Silakan save. Kita jalankan lagi. Oke, di sini udah jalan. Kita coba tes ke browser. Kalau kita akses hello, dia akan menampilkan respon dari index. Tapi kalau kita tambahkan lagi hello slash world, nah dia akan menampilkan request atau respon dari file world.dat. Begitu cara aksesnya. Jadi hello terus slash world. Tapi kalau index cukup hello-nya saja karena dia menjadi sebagai base-nya kalau index. Untuk bikin folder kayak gini ya, teman-teman bisa juga langsung tanpa CLI. Misalkan bikin folder, terus namanya adalah users, terus bikin lagi index, tetap boleh kayak gini, jadi nggak pakai CLI, kayak gitu. Atau kalau teman-teman pakai extension di VS Code, yaitu extension .frog, teman-teman bisa masuk ke command valet, view command valet, terus .frog, di sini ada new root, klik new rootnya, terus kita kasih namanya di sini apa? Misalkan users slash index. Enter, akan dibuatkan folder user dan indeksnya. This is user root. Save. Kita coba tes. Slash user. Enter. This is the user root. Jalan. Jadi ada banyak cara. Boleh manual dibikin folder, terus di create file baru, namanya apakah sebagai base URL atau index, atau root yang lain, atau turunan-turunannya. Mau pakai CLI boleh, mau pakai extension boleh. Untuk cara bikin routingnya. Oke, lanjutannya, gimana kalau teman-teman ingin bikin URL yang menyisipkan data ke URL? Contoh, URL-nya itu teman-teman bikin misalkan user slash 1. Kita pengen akses atau meminta data user yang ID-nya 1 misalkan. Nah, untuk bikin URL kayak gini, pembuatan filenya beda lagi. Misalkan user ya tadi. Nah, kita bikin di sini file baru. Terus untuk akses ID-nya, kita bikin kurung siku. Di dalamnya nama variabel yang ingin mengakses datanya. Misalkan ID. Atau misalkan teman-teman bisa bikin kayak query ini hanya nama saja. Gitu. Tapi kita peruntukan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan yang dikirim itu adalah ID. Ya, berarti kita bikin kurung siku, kemudian namanya ID dot dat kayak gini. Kita copy lagi on request-nya. Paste di sini. Import dat frog. Nah, untuk menangkap data ID-nya, di on request di sini kita tambahkan satu data. Semua data yang dikirim lewat URL dia bertipe string, jadi kita harus bikin tipenya string. Namanya kita samakan yaitu di sini ID. Sini juga ID. Oke, save. Nah, kita bisa coba tes di sini ganti dulu namanya jadi this use root with ID. With ID. Save. Oke, sudah jalan. Kita coba tes lagi. Kalau kita aksesnya user, enter, di sini munculnya this is a root, this is a user root. Tapi kalau kita tambahkan slash angka, entah itu 1, entah itu 2, entah itu 5, ketika di enter, maka dia akan muncul ngeresponkan this is a user root with ID. Jadi yang di sini, yang ditampilkannya, bukan request yang di next ini. Kayak gitu. Untuk menampilkan atau nge-get ID-nya, tinggal tampilkan aja di sini. Misalkan kita tambahkan ID titik 2, dolar, ID. Pakai interpolation, save. Kita coba tes lagi. User 5, enter. Nah, ke get datanya 5. Nanti untuk kebutuhan datanya, dari data string 5 ini teman-teman bisa ubah ke bentuk diparsing ke integer kah, atau ke double kah, atau ke yang lain. Buat diproses nanti entah itu ke akses ke database, entah itu diproses di filtering, atau yang lainnya. Gitu.